Diduga mencuri telepon seluler, seorang santri di Kabupaten Boyolali dianiaya tamu pondok pesantren hingga mengalami luka bakar 38%. Pemerintah menggelar pelatihan juru masak program makanan bergizi gratis di Solo. Kreatif, pohon Natal dibuat dari tumpukan 250 limbah galon air mineral. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Sarah Nababan. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, seorang santri korban penganiayaan oleh tamu pondok pesantren saat ini kondisinya mulai membaik. Saat ini korban masih dirawat di RSUD Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Meski kondisi santri yang menjadi korban penganiayaan membaik, namun pihak RSUD Simo, Kabupaten Boyolali menyebut korban masih membutuhkan perawatan lantaran mengalami luka bakar 38% pada tubuhnya. Sebelumnya, diduga mencuri telepon seluler, seorang santri dari pondok pesantren di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dianiaya oleh tamu pondok pesantren. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka bakar. Kondisinya stabil, luka bakarnya kalau hitungan dari medis 38%, terdiri dari wajah sebelah kiri sampai leher, kemudian telapak tangan juga kiri, dan kedua kaki dari paha sampai punggung kaki kanan kiri. Sampai saat ini kondisinya stabil. Terkait kapan korban diperbolehkan pulang, menurut pihak rumah sakit masih belum memberikan kepastian. Meski kondisi kesehatan stabil dan berangsur membaik, namun korban saat ini masih harus menjalani perawatan untuk pemulihan. Nikolus Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, jelang libur Natal dan Tahun Baru, ribuan botol miras dari berbagai merek di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dimusnahkan. Ribuan botol miras ini merupakan hasil operasi cipta kondisi yang disita dari sejumlah warung dan distributor dalam beberapa bulan terakhir. Jajaran Polres Pekalongan melakukan pemusnahan 2.717 botol miras berbagai merek dan ratusan liter minuman tuak tradisional yang digelar di halaman Mapolres setempat. Ribuan botol miras berbagai merek yang dimusnahkan merupakan hasil razia polisi di warung remang-remang yang ada di 19 kecamatan di Pekalongan dari bulan April sampai Desember. Razia miras gencar dilakukan polisi mengantisipasi tindakan kriminal dan aksi tawuran antar kelompok remaja di malam Tahun Baru. Memusnahkan 2.717 yang kita lakukan operasi itu semenjak dari bulan April sampai dengan bulan Desember. Jadi tadi kegiatan untuk pemusnahan miras ini selain untuk persiapan Nataru juga karena operasi lilin ini beririsan dengan pengamanan pilkada, sehingga itu upaya kita untuk menjaga situasi agar Kabupaten Pekalongan tetap aman dan kondusif. Terus dilakukan dan Untuk mengantisipasi kejahatan dan aksi tawuran pada malam Natal dan Tahun Baru, seluruh personel anggota Polres dan TNI serta berbagai unsur dikerahkan di sejumlah titik rawan kejahatan dan kriminalitas. Dari mulai wilayah perbatasan provinsi, jalur Pantura, jalur tengah, dan lokasi wisata. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, Saudara, Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo buka suara soal pemecatan Jokowi dan keluarganya dari keanggotaan PDIP. Ganjar mengingatkan kader PDI Perjuangan agar mengikuti perintah partai dan tidak membangkang jika tidak ingin dipecat.
Ditemui usai menghadiri puncak Disnatalis UGM, Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo turut berkomentar soal pemecatan Jokowi dan keluarganya dari PDIP. Ganjar menyebut alasan pemecatannya dilakukan setelah Jokowi lengser dari Presiden karena alasan konsistensi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati pernah berujar akan mendukung pemerintahan Jokowi sampai selesai. Sehingga jika Jokowi dipecat saat masih menjabat Presiden, akan muncul interpretasi soal ketidakkonsistenan Megawati. Oleh karena itu, pemecatan dilakukan setelah Jokowi lengser sebagai bentuk penghormatan dan konsistensi Megawati. Ganjar tak lupa mengingatkan agar para kader mengikuti aturan partai dan tidak melakukan pembangkangan jika tidak ingin dipecat dari keanggotaan PDIP. Bu Mega itu orang yang sangat konsisten, maka beliau pernah berstatement, kami akan mendukung sampai selesai. Itulah kenapa sampai selesai dulu, baru kemudian dilakukan tindakan. Itu penghormatan beliau, konsistensi beliau atas dukungan 100% pada pemerintahan Jokowi. Kalau pecatnya di tengah jalan, masih berkuasa, mungkin interpretasi orang lain dan mungkin orang juga akan menunjukkan nggak konsisten. Bu Mega tunjukkan konsistensi. Itulah penghormatan pada beliau. Sebelumnya, DPP PDIP resmi memecat 27 kader PDIP, termasuk Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta. Sementara itu, keluar dari keriuhan politik, Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, jalan-jalan ke kebun kopi di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Jokowi mengaku hanya jalan-jalan biasa dan sekarang ia hanya rakyat biasa. Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo jalan-jalan ke kebun kopi di lereng Sindoro, tepatnya ke kebun kopi milik Tuhar, warga Desa Telahap, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Jokowi melihat secara langsung biji kopi siap petik, menanam tanaman kopi, dan melihat proses pembuatan kopi. Mengaku hanya sekedar jalan-jalan biasa, di depan warga Jokowi menyatakan ia hanya rakyat biasa dan tidak ada hal yang sangat penting yang ia sampaikan. Tidak ada, ini tidak ada hal yang sangat penting yang harus saya sampaikan. Saya sekali hanya jalan-jalan karena sekarang rakyat biasa takut dapat ini. Apa ini, Pak? Oh, acara silaturahmi main-main aja, Mas, jalan-jalan ke kebun kopi kayak gitu. Biar tahu di kebun seperti apa membuat kopi yang dari hulu sampai hilir itu tidak semudah yang dibayangkan. Petiknya Jokowi pun meminta agar petani kopi merawat tanaman kopi dengan baik dan mempertahankan kualitas kopi asli Kabupaten Temanggung, yakni mulai panen petik merah. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Temanggung, Jawa Tengah. Pemerintah menggelar pelatihan juru masak program makanan bergizi gratis di Solo. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Sarana Baban. Upaya mencegah terjadinya bencana, Provinsi Jawa Tengah bersama BNPB dan BMKG melakukan operasi modifikasi cuaca agar tidak terjadi hujan lebat di wilayah Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mempersiapkan personil relawan bencana, sarana dan prasarana. Untuk mengantisipasi terjadinya bencana di wilayah Jawa Tengah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama BNPB Pusat dan BMKG melakukan rapat koordinasi siaga darurat bencana hidrometeorologi di kantor Gubernur Jawa Tengah. Mengingat sepanjang tahun 2024 di wilayah Jawa Tengah tercatat sudah ada 337 bencana.
PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana menegaskan pihaknya bersama BNPB dan BMKG sudah melakukan operasi modifikasi cuaca agar wilayah Jawa Tengah tidak intensif turun hujan lebat. Selain itu, semua personil relawan dan sarana maupun prasarana untuk penanggulangan bencana juga sudah disiapkan. Juga terus melakukan koordinasi dengan BMKG dan kami mohon bantuan kepada BNPB untuk bisa melaksanakan TMC, teknologi modifikasi cuaca. Hujan yang cukup intens lebat terjadi di wilayah Jawa Tengah seperti mulai dari Jepara, Grobogan, Demak, kemudian sampai di Semarang, kemudian Banyumas ini cukup. Dan sekarang sudah mulai, alhamdulillah, ya dengan modifikasi cuaca menguraikan awan-awan yang yang membahayakan ini sehingga hujan menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno meminta agar setiap pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah serta masyarakat untuk mempersiapkan dengan matang dalam upaya pencegahan bencana atau setidaknya mengurangi risiko bencana yang terjadi. Dalam rapat koordinasi tersebut hadir pula sejumlah perwakilan dari Komisi 8 DPR RI yang mengapresiasi langkah penting pemerintah Jawa Tengah dalam menghadapi bencana. Adalah meminta kepada Pemda untuk siaga betul menghadapi bencana, seluruh kesiapan infrastruktur, kesiapan aparat, kesiapan masyarakat menghadapi potensi bencana, dan tadi juga diserahkan bantuan pemerintah pusat dari BNPB kepada daerah. Ya. Nah, yang siaga darurat kita berikan bantuan supaya sebelum terjadi bencana sudah siap. Per kabupaten kota uangnya anggarannya 200 juta dan ada 16 jenis peralatan. Ya, kalau nilainya hampir 2M lebih. Kemudian yang tanggap darurat karena sudah ada bencananya tentu saja bantuannya lebih besar. Ya. Jadi itu ya mudah-mudahan dengan bantuan dari pemerintah pusat lewat BNPB yang sudah ada bencana 9 kabupaten kota ini masyarakat yang terdampak itu segera bisa dilayani dengan baik. Pemerintah Jawa Tengah juga sudah melakukan pemetaan daerah bencana dan ada 9 daerah berstatus tanggap darurat dan 26 daerah siaga darurat. Masing-masing daerah ini kini sudah mempersiapkan personil atau relawan bencana, sarana maupun prasarana dalam penanggulangan bencana. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar pelatihan juru masak yang akan dilibatkan dalam program makanan bergizi gratis. Pelatihan diberikan kepada koki terlatih untuk bisa memberikan masakan yang berkualitas yang nantinya akan dimakan oleh para pelajar. Pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar pelatihan juru masak untuk program makan bergizi gratis di SMK Negeri 4 Solo, Jawa Tengah. Dalam pelatihan yang menghadirkan koki terlatih ini, para juru masak yang tergabung dalam Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia atau PPJI Cabang Solo dilatih menyiapkan sajian makan bergizi lengkap dan disesuaikan dengan budget sesuai keputusan pemerintah, yaitu Rp10.000 per porsi. Para juru masak direkrut untuk memberdayakan UMKM lokal di masing-masing wilayah. Namun untuk anggaran hingga menu akan diputuskan oleh Badan Gizi Nasional. Dan kita ke depan. Nah, terkait juga dengan program makan siang gratis, kami saat ini sedang juga berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional yang rencananya juga akan dimulai akhir tahun. Program tersebut akan ada 3.000 titik di tahap awal. Nah, kami juga sedang berkoordinasi untuk berkolaborasi untuk melatih para juru masak yang nanti akan disediakan oleh BGN bekerjasama dengan Pemda di berbagai daerah di Indonesia. Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia dilibatkan dalam program makan bergizi gratis. Mereka diminta menyiapkan 6.000 porsi untuk kebutuhan di Solo. Dua sistem, yang satu di kedinasan yang diluncurkan BGN. Kedinasan itu dari Kodim, setiap Kodim punya Mas dapur produksi, kemudian dari Lanut juga ada dapur produksi dan leverage-nya juga sama 6.000. Kemudian yang kedua adalah mandiri, itu yang dimitrakan BGN dengan kami. Informasinya satu paket itu 6.000 porsi.
Rencananya program ini akan dimulai pada Januari 2025. Selain dari swasta, TNI Polri juga dilibatkan dalam proses produksi hingga distribusi makan bergizi gratis. Nantinya akan ada dapur induk yang digunakan untuk memenuhi program makan bergizi gratis. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Saudara, tak hanya untuk menyampaikan kritik, poster juga bisa untuk menyampaikan pesan moral. Di Kota Semarang, mahasiswa menggelar pameran poster yang berisikan pesan anti-bullying, anti-korupsi, anti-toleransi, dan stop kekerasan seksual. Pameran poster berisi pesan moral ini digelar oleh Pusat Pengembangan Mata Kuliah Umum atau MKU, Lembaga Pengembangan Profesi LPP Universitas PGRI Semarang di Gedung Balerung Upgris. Adapun pesan moral yang disampaikan lewat poster ini diantaranya anti korupsi, anti bullying, anti toleransi, dan stop kekerasan seksual dengan maksud agar mahasiswa tidak hanya paham pesan tersebut, namun juga harus bisa mensosialisasikan ke pelajar lainnya seperti siswa sekolah dasar, SMP maupun SMA, serta masyarakat luas. Dari langkah kecil ini diharapkan akan membawa generasi muda dan masyarakat luas tumbuh kesadaran untuk memajukan bangsa menuju Indonesia emas. Di perguruan tinggi itu diimbau untuk menerapkan 4A ya, artinya di situ 4A itu anti bullying, anti kekerasan seksual, anti intoleransi, dan anti korupsi. Jadi metode yang digunakan dalam penerapan 4A itu melalui proyek mahasiswa secara berkelompok melakukan sosialisasi ke lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Semarang dan sekitarnya untuk melakukan sosialisasi terkait 4A itu. Nah, tugas mahasiswa tadi kan ditugaskan untuk membuat poster mengenai 4 hal itu. Nah, nanti kita mensosialisasikan 4 hal itu dalam sekolah. Ya, dalam sekolah. Kalau untuk di lingkup PGSD, kalau yang jurusan PGSD disosialisasikan kepada anak-anak SD. Jadi kita datang ke sekolah SD untuk mensosialisasikan itu. Selain pameran poster, kegiatan ini juga diisi dialog tentang pencegahan kekerasan seksual yang kini kasus kekerasan seksual masih banyak terjadi di masyarakat, bahkan korbannya mahasiswa. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kreatif, pohon Natal dibuat dari tumpukan 250 limbah galon air mineral. Informasinya saat lagi hanya di Kompas Jateng. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Sarah Nababan. Menjelang perayaan Natal, beragam kreasi pohon Natal bermunculan. Di Kota Semarang, sebuah bank sampah memanfaatkan limbah galon air mineral dan disulap menjadi sebuah pohon Natal yang cantik. Seperti apa keindahannya? Berikut liputannya untuk Anda. Siapa yang menyangka pohon Natal setinggi 7 meter dengan diameter 2 meter ini ternyata dibuat dari tumpukan ratusan limbah galon air mineral. Hal itu dilakukan oleh Bank Sampah Mulyo Sedoyo yang terletak di Kecamatan Semarang Tengah di bawah naungan Seksi Permata Hati Gereja Isa Al-Masih Pringgading, Kota Semarang. Tak hanya tampak cantik dan menjulang tinggi, pohon Natal dari limbah galon air mineral ukuran 15 liter ini juga dihiasi bunga-bunga yang terbuat dari kantong plastik. Untuk proses pengumpulan galonnya membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Sementara untuk menyusun 250 galon air mineral menjadi pohon Natal setinggi 7 meter ini membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Tujuan kami yang pertama adalah memotivasi masyarakat. Setiap kali mereka melihat, oh itu kan sampah. Tapi ternyata sampah bisa dibuat sesuatu yang berguna, menarik, dan terlebih pasti dampaknya juga ke lingkungan ya. Bahwa sampah itu kalau kita mau kelola ya bisa
bisa menjadikan lingkungan kita lebih bersih, kemudian ada unsur sosialnya juga. 150 galon. Setinggi? 7 meter. 7 meter ya? Iya. Agar semakin terlihat indah dan cantik, pohon Natal dari limbah galon air mineral ini juga dihiasi lampu-lampu Natal berwarna-warni. Dan pohon Natal ini menjadi kali ketiga pembuatan pohon Natal dari limbah plastik. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, 2 menu spesial dari salah satu hotel di kota Semarang siap memanjakan lidah pengunjung yang akan menikmati waktu malam Natal dan akhir tahun. Dengan mendengar musik yang dibawakan oleh band atau musisi lokal kota Semarang, tentunya akan menambah kehangatan suasana perayaan malam Natal dan akhir tahun. Ada berbagai cara untuk merayakan Natal dan Tahun Baru, salah satunya dengan menyantap hidangan yang memanjakan lidah. Salah satu hotel di kota Semarang menyajikan 2 menu spesial, yakni Spicy Mongolian Beef dan Crab Suzette. Spicy Mongolian Beef merupakan salah satu menu dengan perpaduan cita rasa dari berbagai negara dan dipadukan dengan rasa lokal. Sementara dessert Crab Suzette merupakan hidangan yang memadukan crab dari Perancis yang ditemani dengan karamel orange sauce dengan cita rasa manis, gurih, dan segar dengan tetap mengutamakan rasa lokal. Nah, karena ternyata Christmas itu punyanya bukan cuma punya orang Eropa, Christmas itu punya seluruh dunia. Nah, kita pilih tipe Mongolian ini karena Mongolian ini yang lebih masuk ke lidahnya orang Indonesia. Jadi kalau yang Eropa atau Amerika punya kan lebih lebih berat lah dagingnya. Kalau ini tidak berat tapi bisa nambah berkali-kali karena memang menunya mirip-mirip dengan menu daging Indonesia seperti itu. Dessertnya itu kita kalau bahasa westernnya Crab Suzette. Nah kalau di bahasa Indonesianya leker kali ya. Cuma dibikin style seperti dinner, seperti malam Natal. Jadi ada macam-macam aneka saus, ada orange sauce, ada honey, strawberry, dan lain-lain. Tetap mengutamakan rasa lokal. Merayakan Natal dan pergantian Tahun Baru adalah momen yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga dan teman-teman. Dengan menikmati hidangan yang lezat, tentu akan menambah keseruan perayaan. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, kali ini ada kisah dari seorang peternak ayam potong di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, berhasil mengubah tanah bekas kandang ayam menjadi argo wisata buah anggur. Dengan konsep mencicipi, petik hingga panen sendiri. Di argo wisata ini ada 300 pohon anggur dengan 14 varietas. Kira-kira seperti apa ya keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Memetik, panen, dan mencicipi langsung manisnya buah anggur bisa menjadi pengalaman tak terlupakan ketika Anda mengunjungi agrowisata Kebun Anggur Klaten 2 Berkah Jaya yang terletak di Desa Jelobo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Di sini, para pengunjung yang datang secara berkelompok langsung menyerbu deretan pohon anggur yang tumbuh subur dan terdapat banyak buah anggur yang sudah matang, siap panen. Para pengunjung dibekali alat pemotong dan keranjang untuk memetik buah anggur. Salah satu pengunjung mengaku datang bersama anaknya setelah viral di sejumlah media sosial, sembari mengisi waktu luang dan memberikan edukasi mengenai tanaman anggur beragam jenis serta varietasnya. Itu aja, penasaran sama yang viral aja di media sosial. Terus? Jadi pengen tahu deh, bener nggak sih ada di kebun anggur secara maksudnya kebiasaan kan identik dengan buah impor gitu kan. Kok ada gitu di sini, banyak pengen tahu gitu. Ya seneng sih soalnya memang tujuannya nyenengin anak ya. Sama wisata edukasi juga gitu bahwa anggur tuh bukan cuma dari luar negeri gitu. Lokal pun ada gitu. Ya mengenalkan aja gitu, mengenalkan ke anak bahwa oh gini loh di Indonesia tuh ada loh. Gitu. Kebun anggur gitu.
Melalui agrowisata kebun anggur yang memanfaatkan lahan bekas kandang ayam ini, diharapkan bisa menjadi wisata edukasi dan dapat menambah destinasi wisata bagi wisatawan lokal ataupun dari luar Kabupaten Klaten, seperti Solo hingga Yogyakarta. Ada sekitar 300 lebih pohon anggur dengan 14 jenis anggur yang ditanam di lahan tersebut. Dan jenis anggur yang paling diminati adalah anggur jenis Jupiter karena rasa manisnya unik seperti permen karet. Agrowisata kebun anggur ini mengusung konsep masuk kebun gratis dan hanya membayar anggur yang dipetik. Kita istilahnya ini sebenarnya kandang ayam. Jadi kandang ayam, kalau saya pelihara ayam, terus saya melebarkan sayap, ternyata dari warga kurang senang, jadi saya terus dapat informasi, inspirasi dari teman, saudara, itu terus saya pilih-pilih, ternyata masuknya ke anggur. Kalau di sini ada 14 varian. Kalau di sini masuk itu gratis. Dan kalau metik itu kalau mau istilahnya pilih yang ini diicipin dulu. Diicipin dulu, kalau manis baru dipetik. Untuk harga hanya Rp85.000 per kilogramnya untuk semua jenis anggur yang dipetik. Para pengunjung yang datang ke agrowisata ini bisa mencapai 25 orang lebih saat hari biasa, namun saat akhir pekan jumlah kunjungan naik lebih dari 100%. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Sarana Baban, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.